Baik, pemirsa, puluhan santri asal Malaysia yang pulang dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro di Kabupaten Magetan, Jawa Timur dinyatakan positif terjangkit COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Informasi adanya 43 santri asal Malaysia yang dinyatakan positif COVID-19 dibenarkan oleh Bupati Magetan setelah mendapat informasi dari Kedutaan Republik Indonesia di Malaysia. Sebelum pulang ke Malaysia, mereka sempat diperiksa kesehatannya oleh tim medis dan diberi kartu sehat. Saat ini masih ada 227 santri Malaysia lainnya yang masih berada di pondok dan belum berencana pulang ke negaranya. Tim medis akan melakukan tracing dan rapid test kepada para santri. Jika dinyatakan negatif, santri diperbolehkan pulang ke Malaysia. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai 43 santri asal Malaysia yang positif COVID-19, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype Bupati Magetan Suprawoto. Selamat sore Pak Suprawoto. Pak Suprawoto, jadi ini hasil rapid test di Pondok Pesantren hari ini apa Pak? Begini, dinyatakan Kementerian Kesehatan Malaysia. Kemudian kami cek langsung ke sana di teman-teman yang ada di Kuala Lumpur. Kemudian juga kami cross check juga dengan Kementerian Luar Negeri kita. Kemudian juga dengan Kedutaan Malaysia yang ada di Indonesia. Itu betul informasi. Oleh sebab itu kami langsung mengambil langkah. Kemudian kita lakukan isolasi di desa karena kita ketahui bahwa satu desa di Temboro itu sebagian besar adalah wilayah pondok pesantren. Dan ada 22.000 santri di sana. Kemudian kita ketahui bahwa ada 227 santri yang khusus dari Malaysia yang rencananya sebenarnya tidak mau pulang, ya, di rencananya tetap di pondok. Namun kami sudah koordinasi dengan kedutaan bahwa mereka sampai dengan sore hari ini pihak Malaysia minta untuk dipulangkan. Oleh sebab itulah kita lakukan rapid test. Hari ini kemudian nanti hasilnya ketika nanti hasilnya itu reaktif itu kita isolasi, kemudian kita lakukan swab gitu, dan kita sudah selalu koordinasi. Kemudian nanti kalau yang bersangkutan ini ada gejala kemudian ada sakit, ya, kita sudah siapkan rumah sakit daerah di Magetan kebetulan sudah ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Kita bawa ke rumah sakit. Kita sudah koordinasi dengan Kedutaan Malaysia. Apabila dinyatakan rapid test itu negatif, itu boleh pulang. Tetapi kalau nanti hasilnya adalah reaktif, kita swab dulu. Kalau nanti hasil swabnya negatif, baru kita bolehkan pulang. Baik, Pak Suprawoto, sebelumnya ini juga sempat dikatakan kekurangan alat rapid test di sana, begitu kan? Tetapi juga dikatakan 43 santri ini sudah dites kesehatannya dan juga diberikan kartu sehat. Nah, bagaimana penjelasan Anda, Pak? Oh, begini. Jadi perlu diketahui sebenarnya pihak pondok itu, santri itu pulang kan tanggal 10 Ramadan, Mbak. 10 Ramadan. Oleh sebab itu ketika kemudian terjadi pandemi seperti ini, kemudian kami koordinasi dengan pihak pondok supaya dipulangkan lebih awal. Hanya pada waktu kita merencanakan untuk pulang, kita ini terus terang aja tidak hanya di Magetan tetapi seluruh Indonesia kita kesulitan untuk rapid test pada waktu itu. Oleh sebab itu kemudian kita lakukan cek kesehatan tetapi dengan cara bukan melalui rapid test karena alatnya belum ada waktu itu. Kita lakukan melalui suhu tubuh, kemudian tensi dan seterusnya yang dilakukan oleh perawat-perawat yang sudah terlatih. Itulah yang kemudian mendasari secara fisik yang bersangkutan tanpa gejala gitu, Mbak. Oleh sebab itulah kemudian yang bersangkutan ketika masuk di Malaysia kemudian di sana dites sebagian itu ada yang positif. Jadi kronologisnya seperti itu. Ya. Baik, Pak Suprawoto, saat ini kan ada 277 santri asal Malaysia yang masih tertahan di sana, begitu mereka tidak mau pulang. 227, baik. Kemudian juga ini kan masih ada santri lainnya begitu yang jumlahnya ribuan. Kemudian bagaimana dengan kesiapan dari alat rapid test dan juga dari proses tracing yang dilakukan oleh pihak pesantren? Ya. Jadi yang melakukan tracing kita ya Mbak ya, dibantu oleh pemerintah provinsi, ya, alat-alat rapid test juga dibantu oleh Ibu Gubernur.
ya, tadi malam datang, kemudian segera kita lakukan hari ini sampai sore hari ini, kemudian jumlahnya memang betul yang sudah disediakan oleh Ibu Gubernur 1.000, karena perlu diketahui Mbak, pada waktu tenaga medis yang melakukan rapid test itu menggunakan alat pelindung diri, ya, itu kan tidak kuat berjam-jam gitu ya. Oleh sebab itu ini tadi sore ini tadi kemudian baru mencapai sekitar 300-an menurut laporan mereka. Baik. Sebenarnya ada berapa Pak jumlah santri yang berada di Pondok Pesantren Al-Fatah dan apakah saat ini Pondok Pesantren ini sudah ditutup begitu atau masih ada aktivitas di sana? Begini, begitu kita laksanakan physical distancing, di Magetan kita nyatakan darurat waktu itu, semua lembaga yang ada di Magetan harus melaksanakan ini. Hanya persoalannya, di Pondok Temboro ini kan puluhan ribu santri. Ada 922 santri dari luar negeri dan kebanyakan dari ASEAN dan yang paling banyak adalah dari Malaysia sekitar 400 sekian. Dan oleh sebab itulah kemudian mulai tanggal 10 kemarin itu sudah kita pulangkan sebagian besar. Kalau yang di pondok menurut informasi yang kami terima dari pengasuh itu masih ada sekitar berapa ya? Sekitar 5 ribuan atau 4 ribuan gitu. Masih ada 5 ribuan begitu dan nanti ini seluruhnya akan dites kah, Pak? Ya, jadi begini, kita tracing ya, yang berpotensi dia kan pondoknya kan begitu besarnya ya Mbak ya. Perlu diketahui bahwa Pondok Temboro ini hampir separuh desa Temboro ini adalah lokasi pondok, sehingga begitu banyaknya asrama. Nah, oleh sebab itu kemudian yang bersangkutan nanti yang di tracing, yang bersangkutan yang mempunyai riwayat interaksi dengan yang positif, itu yang kemudian kita untuk ring 1 di rapid test. Baik, terima kasih Bupati Magetan Bapak Suprawoto sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.